Oke, selamat datang lagi di channel saya Laulau ILC. Jadi hari ini kita akan bahas pertemuan yang kelima, ya, kayaknya ya. Ini pertemuan yang kelima. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang relay dan IC regulator ya, nanti seperti apa. Nah, sebelumnya itu nanti kita akan bernostalgia dulu dengan materi yang sebelumnya ya apa. Oke, sebelum itu kita saksikan berikut ini. Oke, nah kita sekarang kemarin itu kita sudah bernostalgia dengan perangkat-perangkat elektronika mulai dari sejarahnya hingga komponen pasif, komponen aktif. Nah, yang kemarin kita bahas ini adalah transistor ya dan dioda. Oke, kalau teman-teman bingung apa itu transistor, dioda kemarin sudah kita pelajarin di pertemuan keempat itu tentang membahas itu. Nah, kita sedikit bernostalgia ya. Jadi dioda itu macam-macam, ada Zener, dioda foto, LED, light emitting dioda dan sebagainya macamnya. Lalu kalau untuk yang transistor itu ada bipolar dan FET. FET itu dibagi menjadi dua, JFET dan MOSFET. JFET itu junction field effect transistor, kalau MOSFET itu metal oxide semiconductor field effect transistor, MOSFET dan JFET ya. Nah, itu adalah kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tentang ini ya, ini saya berubah. Nah, kita akan membahas tentang saklar atau switch. Apa itu saklar atau switch? Nah, saklar atau switch ini merupakan salah satu jenis komponen elektronika aktif. Komponen ini berfungsi sebagai penghubung dan pemutus arus listrik. Dalam bahasa mudahnya, saklar ini bisa disebut sebagai tombol on off. Nah, jadi ini merupakan masuk dalam komponen elektronika karena switch itu berbagai macam switch ya, mulai dari switch yang manual dan switch yang elektromagnetik seperti relay itu dikategorikan sebagai switch. Nah, karena dia itu pemutus dan penghubung, tegangan dan arus bisa, arus saja bisa, tegangan pun juga bisa. Jadi tidak hanya arus ya, jadi bisa tegangan listrik kita putus, kita sambungkan dengan saklar atau switch sebutannya ya. Nah, saklar itu memiliki simbol seperti ini teman-teman. Jadi modelnya itu ya simple ya, lurus set. Nah, ini ke atas, yang satu ke bawah. Jika dalam posisi ini berarti dia sirkuitnya tidak terhubung ya, jadi tidak nempel ke bawah. Tapi kalau dia posisinya nanti nempel, itu berarti dia terhubung. Sama halnya seperti ini ya, kalau kita tekan berarti dia menghubungkan antara kaki satu dan kaki yang satunya lagi. Nah, ini bentuk switchnya banyak macam-macam, ada yang model seperti ini, on off, ada yang toggle. Toggle itu bukan patah ya, tapi bentuknya toggle itu kayak ada ininya loh, toggle itu ini. Nah, ada lincip-lincipnya gitu, jadi cetekannya kayak gitu. Nah, biasanya kalau kalian nonton Fast and Furious gitu ya, nah kalau mau nyalakan nosnya kan dibuka tutupnya terus dinyalakan cetik. Nah, tinggal dipencet des, jalan coes. Nah, itu samain pakai saklar toggle. Gitu. Ini push button. Jadi saklar ini ditekan bentuknya, modelnya ditekan. Kalau ini kan naik ke atas. Kalau saklar yang ini biasa ya Kak, di rumah-rumah saklar-saklar lampu itu pakainya saklar biasa. Nah, kalau saklar seperti itu. Nah, itu kan bagian dari mekanik ya kalau saklar itu ya. Intinya cuman dia bisanya hanya memutuskan arus listrik yang terhubung dari kaki sebelah ke kaki yang lain gitu. Jadi dia tidak bisa terhubung dua-duanya. Nah, maka dari itu dia pasti membutuhkan perangkat tambahan untuk menghidup matikan sebuah jalur elektronika itu bisa diputus, bisa disambungkan dengan switch ini. Itu untuk mengontrolnya ya. Nah, lalu kita akan mengenal yang namanya relay atau saklar elektromechanical. Berarti dia itu sebuah perangkat elektronik yang ada mekaniknya dan dia itu elektromagnet, menggunakan magnet ya untuk membuat dia otomatis itu. Nah,
Relay itu adalah keluarga dari saklar atau switch yang dioperasikan secara Halo. Oke. Sebentar, saya setting terlebih dahulu. Nah, itu merupakan bagian dari saklar elektromekanikal ya. Nah, relay adalah saklar switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal. Nah, yang terdiri dari dua bagian utama yakni elektromagnet atau koil. Jadi dia itu juga ada kumparan di relay itu ya. Jadi ada kumparan. Nah, itu pakainya magnet. Jadi kumparan itu kalau kena listrik dia akan jadi magnet. Magnet itu akan mengangkat koilnya naik ke atas atau turun ke bawah. Jadi modelnya gini. Ada magnet nih. Ini ada besi. Kalau tak alirin listrik, magnetnya aktif dia nempel sini ke atas. Tapi kalau listriknya tak putus berarti lilitan ini atau tembaga ini atau yang dililit itu ya. Nah, itu dia tidak akan jadi magnet karena tidak ada listrik. Akhirnya koilnya ini akan lepas, pindah sana. Dikasih listrik jadi magnet, berubah, dilepas, koilnya turun, mati gitu modelnya. Nah, gambar relay itu macam-macam ya, ada jenis-jenisnya, mulai dari kakinya yang biasa itu yang dihitung adalah kakinya. Apakah kakinya itu SPST atau SPDT itu macam-macam. Untuk simbol relay kalau kalian lihat ini seperti ini ya, simbol relay seperti induktor karena ini memang induktor karena ada bagian dari induktornya. Lalu di sini ada saklarnya. Jadi dia itu seperti induktor atau koil lilitan itu ya, lilitan tembaga yang dioperasikan berfungsi sebagai saklar, relay itu namanya. Nah, kalau cara kerjanya itu modelnya kayak gini. Nah, prinsip kerjanya gampang. Di sini ada spring, ini kayaknya ada besarnya apa enggak ya? Oh, enggak ada ya. Nah, ini ada 4 elemen yakni elektromagnet atau coil, armature, ada switch kontak point atau saklar dan spring. Nah, spring ini adalah per untuk naik turunkan si armature-nya ini. Nah, yang ada di sini atau switch kontak point itu adalah untuk misalkan yang ini ya, kalian lihat gambar ini ya. Yang A misalkan kehubungnya yang mana, yang B kehubungnya yang mana. Nah, terus yang jadi elektromagnet itu ini adalah koil ya yang yang isinya itu lilitan tembaga, di sini dililit. Nah, nanti kalau dinyalakan pakai listrik, plusnya betul, minusnya betul, dia akan berubah jadi magnet ini. Nah, magnetnya ini akan menarik si armature-nya untuk turun, nempel di sini, dan armature-nya akan berpindah dari saklar di atas menjadi saklar yang di bawah. Nah, jadi kalau contohnya ini biasanya seperti ini teman-teman. Misalkan saklar atas untuk menghidupkan lampu kayak di mobil ya, lampu biasa dan lampu panjang atau lampu kota, lampu panjang. Nah, lampu biasa itu akan masuk ke bagian atas. Nah, ini lampunya yang A ini ya, kita ibaratkan yang A ini adalah lampu yang kota biasa. Terus yang bawah ini adalah lampu panjang atau dim, biasanya ngedim itu loh. Lampunya kan kadang lampu sepeda motor atau lampu mobil itu kan ada lampu kota biasa sama lampu dim untuk lampu jauh. Jadi kalau dim itu bila kamu aktifkan dia akan jalan. Tapi kalau nggak diaktifkan nggak jalan. Nah, itu bisa pakai relay. Caranya gimana? Jadi begitu jika kita nyalakan lampu kotanya, ini aktif yang atas ya, teman-teman. Jadi ininya relaynya belum aktif, dia akan menghubungkan dari armature ini kehubung ke titik poin A, di mana A itu merupakan lampu biasa. Nah, lalu kita mau pakai lampu jauhnya, kita harus tekan switch yang ada di handle setir kita, itu kita aktifkan, lalu secara tidak langsung lilitan ini akan dialiri listrik kan, karena kita ngontak ini yang untuk ngedim itu tombolnya. Nah, lalu si relay ini akan
kedapati tegangan, kena tegangan, dia akan berubah jadi magnet, ting. Nah, dia akan narik ini tek ke bawah dan menyalakan lampu yang panjang. Nah, karena lampu yang biasanya kalau kalian perhatikan ya, lampu bolam sepeda motor yang single atau mobil lah sekalipun, itu biasanya lampunya itu kan ada 2 buah part ya. Jadi satu lampu itu kalau kalian lihat jarumnya itu ada 4, kayak gini ada 4, satu terhubung ke sini, satu terhubung ke sini. Kalau lampu dekat yang hubung ke bawah, lampu jauh yang nyala yang atas yang bawahnya mati. Ada juga yang model dua-duanya. Kalau mobil itu setahu saya ada lampu kota sendiri, lampu panjangnya sendiri. Jadi kalau mau hidupin lampu panjang, lampu kotanya itu juga nyala, panjangnya juga nyala, jadi lebih terang. Kalau motor tuh biasanya ganti-ganti switchnya. Dekat ini, lampu jauh ini, lampu dekat ini, lampu jauh ini, lampu dekat ini, lampu jauh ini. Nah, yang buat ganti itu kalau tanpa relay itu akan sangat susah karena kalian akan membutuhkan 2 buah tegangan, satu untuk nyalakan ini, satu untuk nyalakan itu, dan butuh 2 saklar. Saklar satu untuk nyalakan ini, saklar 2 untuk nyalakan atas, kan gitu. Nggak enak kan? Makanya kita butuh yang namanya relay itu supaya kita bisa ngatur, pengen tak pencet jadi dia rubah sendiri otomatis. Misalkan yang lampu dekatnya nyala, lampu jauhnya mati. Begitu pengen jauh langsung otomatis cetek langsung berubah. Balikin lagi ya berubah lagi, balikin lagi berubah lagi. Nah, yang bisa gonta-ganti ini tuh siapa? Ya relay itu. Tapi kalau kalian tanpa relay itu kalian harus pakai saklarnya 2. Satu harus dimatikan dulu cetek, terus ini dinyalakan plug. Nah, jadi lama, kelamaan. Nah, makanya yang bisa ngatur kayak gitu relay. Nah, makanya di motor itu ada kadang, oh kasih relay aja mas, gitu. Nah, itu seperti itu ya konsepnya. Secara konsep ya. Nah, relay itu dibagi beberapa golongan, yakni jumlah pole dan throw-nya. Pole itu banyak kontak yang dimiliki sebuah relay. Throw itu banyaknya kondisi yang dimiliki sebuah kontak. Nah, kayak apa? Kita lihat seperti ini. Oke, ini ada yang namanya relay SPST, ini biasanya ada di motor. Relay ini biasanya untuk klakson, supaya klaksonnya kuat. Kalau misalkan kalian pakai klakson yang tegangannya lebih tinggi dari aki, itu biasanya pakai kayak gini relay. Itu atau mungkin ada perbedaan tegangan di situ, atau ingin memfokuskan supaya belnya itu dapat tegangannya yang paling gede, itu juga bisa pakai relay ini ya. Nah, ini relay SPST itu kepanjangannya single pole single throw. Jadi single pole itu ini pole-nya itu kan relay ini memiliki 4 terminal atau 4 kaki, 1, 2, 3, dan 4, ada 4 kaki ya. Nah, terus 2 terminal untuk saklar dan 2 terminal lagi untuk coil. Nah, maksudnya single pole single throw itu ini. Pole-nya itu 1, throw-nya ini 1. Mana ada 1 dan 1. Jadi dia bisa memancarkan atau kondisi yang dia bisa pakai ini hanya 1. Dari A untuk nyambung ke B itu perlu trigger dari ini coilnya. Berarti kan cuma single pole-nya 1, throw-nya 1. Nah, terus ini adalah relay SPDT. Ini biasanya dipakai banyak juga sih. Relay yang kayak gini. Ini kakinya 5 ya. Jadi single pole double throw. Ini memiliki 5 terminal atau 5 kaki. Ada 1 kaki di sini, 2 kaki di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini ya. Ada 5 kaki. Di mana 3 kaki terminal sebagai saklar dan 2 terminal lagi sebagai coil atau single pole double throw. Single pole-nya 1, double throw-nya 2. Throw itu adalah tujuannya. Jadi tegangan ini itu bisa ditujukan ke A sekaligus bisa ditujukan ke B. Kalau yang tadi ya cuma 1 toh. Kalau coilnya tak nyalakan ya dia nyala 1 kayak saklar biasa umumnya. Saklar umumnya kan dari sini ke sini kalau tak hubungkan ya wes 1 lah. Tapi kalau yang single pole double throw ini dia itu listriknya 1, aku bisa nyalain kamu atau kamu, milih salah satu, kamu atau kamu, kamu atau kamu. Nah, kalau yang SPST tadi ya aku cuma bisa nyalain kamu toh, udah gitu. Ya sama kayak saklar biasa, tapi itu pakai relay gitu aja. Nah, single pole double throw-nya ini seperti itu ya teman-teman ya. Ini coilnya, coil itu nggak dihitung ya, coil. Jadi kakinya 5 itu dari mana? 1 kaki C sebagai
biasanya saya nyebutnya sih sebagai induk. Terus A ini sebagai NC. NC itu normally close, saat close biasanya dia standar di A. Normally open itu dia standar di B, jadi berubah. Nah, jadi kakinya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sama ya, kalau ini kok kakinya 4 gimana Pak? 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Kakinya ada 4. Kalau ini kakinya ada 5. Nah, kalau kalian mau menuliskan simbol relay ya kayak gini simbolnya. Ada koil, induktor ya ini ya. Terus digaris, tinggal C-nya ini lari ke A atau lari ke B. Kalau A ini sebutannya biasanya NC. Kalau kalau B ini sebutannya NO. Gitu ya. Bentuk relaynya kayak gini dan bukan hanya warna biru ya, macam-macam yang hitam, warna hitam ya ada, warna biru ada, yang bentuk tipis ya ada. Bebas, ini hanya contoh saja ya. Relaynya modelnya kayak gitu. Nah, ini bentuknya, ini kakinya ada 5 ya. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini. Nah, di setiap relay itu pasti memiliki spesifikasinya masing-masing yang sudah tertera di bodinya. Jadi tidak hanya kalian asal pakai saja, tetapi di bodinya itu selalu ada spesifikasinya. Misalkan mereknya ini Jianji, serinya JQC3F T73. Nah, dia itu tegangan bisa kuat di tegangan 7 ampere, maksimal tegangannya adalah 240 volt AC. Jadi relay ini dipakai di listrik AC bisa dengan kapasitas daya maksimal voltase maksimal adalah 240 volt dan kuat di 7 ampere. Kalau yang volt DC, kalau listrik DC apakah ini bisa dipakai? Bisa di listrik DC, tapi dia memiliki maksimal tegangannya adalah 28 volt DC dan dia hanya mampu berjalan di maksimal adalah 10 ampere. Oke, sampai sini paham ya? Nah, atau dia bisa dijalankan di 10 ampere tapi dengan catatan tegangannya tidak melebihi 125 volt AC. Atau dia bisa berjalan di 10 ampere tidak melebihi 28 volt AC. Nah, itu tegangan yang dia mampu menahannya. Karena ini bentuknya induktor ya teman-teman. Induktor itu kan dia kan yang kemarin kita pelajari, induktor itu kan bisa menurunkan tegangan, bisa menstabilkan, memfilter dan sebagainya macamnya. Nah, juga bisa dimanfaatkan untuk si ini. Nah, tegangan yang bisa ini 12 volt itu adalah relay ini itu bisa berjalan atau koilnya itu bisa jadi magnet kan bila buat relay listrik tadi tuh. Nah, listrik yang bisa dialiri adalah 12 volt DC. Jadi secara tidak langsung kamu menggunakan 12 volt DC, kamu itu bisa menghantarkan listrik AC dengan kapasitas 240 volt maksimal dan listrik DC 28 volt. Jadi dia itu bisa 2 kali lipatnya tegangan yang dimasukkan. Modelnya gitu. Makanya relay ini kebanyakan orang dipakai untuk beda potensial. Misalkan aku punya tegangan kecil cuman 5 volt. Tapi aku itu pengen nyalain dia lampu yang sangat terang yang 12 volt. Gimana caranya? Aku tetap pakai 5 volt tapi bisa menyalakan 12 volt. Nah, pakailah pengantara relay. Baru nanti tegangannya yang dari 12 volt itu dimasukkan di catu daya lain. Nah, jadi prinsipnya kayak gitu ya. Itu untuk relay. Nah, relay juga ada yang namanya double pole single throw. Nah, double pole single throw ini berarti pole-nya ada 2, terus throw-nya ini ada single. Nah, maksudnya gimana? Dia memiliki 6 terminal, diantaranya 4 terminal terdiri dari 2 pasang terminal saklar, sedangkan 2 terminal lainnya sebagai coil. Relay DPST atau double pole single throw dapat dijadikan 2 saklar yang dikendalikan oleh 1 coil. Nah, ini itu DPST itu adalah 2 kali lipatnya SPST. Kalau SPST kan single pole single throw. Kalau pakai 2 relay SPST itu sama saja seperti double pole single throw yang ini. Daripada kalian beli 2 relay, lebih baik pakai ini. Fungsinya apa? Seperti saklar biasa, dia bisa menyalakan 2 buah kondisi secara bersamaan dengan 1 trigger saja, yakni 1 coil itu tadi. Jadi implementasinya kalau kalian menghidupkan
barang elektronik misalkan ya, satu pencet bisa hidupin TV sama kipas sekaligus. Nah, gitu loh modelnya. Kayak T lah, listrik itu ibarat listrik itu di paralel. Nah, ini juga sama. Relay ini bisa menghidupkan dua buah perangkat secara bersamaan dengan beda potensial yang masing-masingnya beda pun juga bisa. Dengan satu gerakan saja, klik, jalan semua. Nah, misalkan aku punya tegangan 5 volt. Satu untuk menyalakan lampu kecil 5 volt dan yang satu untuk menyalakan lampu besar 12 volt. Gimana caranya? Satu kali tekan 5 volt nyala, 12 voltnya nyala. Ya pakai ini. Itu kuncinya ya. Sampai sini apakah paham untuk teman-teman semua? Oke. Cukup paham ya, cukup mudah dipahamin ya. Nah, kalau kalian belum paham-paham juga, kalian bisa like and subscribe channel saya yang ada di sini atau yang di atas itu ya, di sana itu yang di atas, kalian bisa subscribe di situ supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya, untuk kalian juga sih. Oke, ini contoh gambarnya. Kakinya ada 6 ya teman-teman, di mana 6-nya satu kelihatan, semoga kelihatan. 1 2 3 4 5 6, ada 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, ada 6 kaki ya. Spesifikasinya gimana? Di sini juga tertulis. Jadi kalian bisa baca sendiri ya spesifikasinya. Nah, ini relay kayaknya relay yang terakhir yang paling banyak, yakni relay DP-DT atau double pull double throw. Nah, relay ini memiliki terminal atau 8 kaki. Di antaranya 6 terminal yang merupakan dua pasang relay SPDT yang dikendalikan oleh satu single coil, sedangkan dua terminal lainnya adalah untuk coil. Jadi kalau yang tadi itu duplikatnya SPST jadilah DPST, kalau yang ini duplikatnya yang SPDT, single pole double throw di double jadilah double pole double throw gitu loh, dua kalinya. Jadi kalau kalian pakai relay yang kaki 5 tadi, terus mau ngopi relaynya, misalkan aku mau pakai 2 relay, lebih baik kalian cari relay yang ini, yang DP-DT ini, double pull double throw. Jadi ini prinsipnya itu sekali nyala itu dapat memenuhi 4 kondisi sekaligus. Jadi suruh pilih, ada 4 kondisi, pilih 2 gitu loh. Kalau yang tadi kan begitu tak nyalakan, yang kaki 5 ya, begitu tak nyalakan celek, pilihlah salah satu, mau A atau B. Nah, kalau yang ini tak nyalakan salah satu, plek, kamu milih A, B atas atau A, B bawah, bebas. Dan 4 kondisi ini bisa bergantian. Nah, biasanya ini itu digunakan di lampu merah itu bisa. Jadi begitu merah, kuning, hijau. Nah, begitu dinyalakan, tek, merah dulu, tahan yang koil atas ini ya, ibarat koil atas ini yang merah, koil bawah ini hijau. Nah, koil yang B atas ini kuning, karena kuningnya kan sesaat tok ya. Jadi begitu merah, tek, C yang atas ini nampil ke A, A ini adalah warna merah. Lalu setelah itu C-nya ini dilepas, ini posisi nonaktif ya, posisi nonaktif di A, C-nya yang atas diaktifkan, akhirnya nyala di B, B ini adalah lampu kuning. Nah, yang C ini, yang A ini kan tidak terpakai ya kondisinya, langsung ke B, jadi C-nya ini begitu C atas sudah dinyalakan jalan ke kuning, lalu dimatikan, ini pindah lagi ke bawah untuk menampilkan warna hijau, itu bisa. Atau kalau biasanya relay yang DP-DT ini dipakai untuk indikator di dalam mobil juga bisa. Lampu-lampu itu misalkan ada lampu bawah, lampu kota atas, lampu yang mainan, kelap-kelip itu dinyalakan bersama-sama dengan kondisi yang diinginkan oleh orang yang menggunakan relay ini ya bisa. Jadi intinya relay ini menyuguhkan ada 2 buah pole atau 2 sumber, dapat memilih throw-nya itu juga 2, mau atas bawah, yang bagian atas atau atas bawah bagian bawah, jadi suruh milih salah satu. Nah, jadi kondisinya sekali nyala itu bisa jalan 2 kondisi. Itu ya, itu adalah relay DP-DT. Nah, fungsi relay, tadi kan kita sudah banyak membahas tentang relay, fungsinya, implementasinya di mana ya. Fungsinya untuk menjalankan fungsi logic atau logic function. Kenapa kok seperti itu? Karena kan tadi saya katakan relay itu bisa milih.
Begitu tak nyalakan, kamu nyalakan yang mana? Yang atas apa yang bawah? Nah, kalau dia bisa berpikir seperti itu, berarti ini adalah fungsi logika. Dia bisa mikir. Begitu tak nyalakan, harusnya saya nyala yang atas apa nyala yang bawah? Nah, itu. Terus yang kedua, relay digunakan untuk memberikan fungsi penundaan waktu time delay function. Bisa, karena mungkin biasanya saat perpindahan-perpindahan mechanical itu kan membutuhkan waktu, itu bisa kita jadikan untuk delay. Misalkan nyalanya atas bawah bergantian, atas dulu bawah, atas dulu bawah, atas dulu bawah, atas dulu bawah, itu bisa. Relay digunakan untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan dari sinyal tegangan rendah yang tadi saya katakan. Saya punya tegangan 5 volt, saya ingin menyalakan perangkat elektronika 12 volt. Terus gimana caranya? Dan saya pun juga tidak bisa menggunakan tegangan besar. Nah, solusinya pakai relay. Dia bisa meningkatkan atau mengendalikan sirkuit tegangan tinggi walaupun kita punyanya tegangan rendah. Gitu. Terus yang terakhir, ada juga relay yang berfungsi untuk melindungi motor ataupun komponen lainnya dari kelebihan tegangan atau hubung singkat short. Jadi relay itu selain dia bisa menghantarkan tegangan yang lebih besar dari inputannya, dia pun juga bisa menjadi fungsi untuk berfungsi untuk melindungi motor atau apa. Biasanya kalau konslet atau lemah itu kan yang keserang akhirnya jalur-jalur di dekatnya. Nah, begitu ada relay, relay itu dapat memutuskan diri lalu menghentikan tegangan itu bisa. Tapi memang bukan fungsi sebetulnya adalah untuk bukan fungsi untuk melindungi ya. Kalau yang melindungi itu ada sendiri, namanya adalah fuse atau sekring. Itu adalah tugasnya melindungi komponen dari kekonsletan. Tapi kalau relay itu ya memang bisa, tapi memang tidak disarankan untuk ke sana sih gitu. Walaupun bisa. Tapi yo nggak gitu-gitu banget, maksudnya nggak harus disarankan ke sana juga. Oke ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Selesai sudah untuk komponen relay. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalian bisa langsung ke kolom komentar. Nah, satu lagi kita akan membahas ini adalah tentang IC regulator ya. Kenapa kok kita bahas ini? Karena IC regulator ini juga sangat penting. Karena kenapa pentingnya? Jadi regulator ini fungsinya adalah menurunkan tegangan. Nah, ini juga modelnya adalah membantu juga ya, kapasitasnya bentuknya sih seperti transistor. Cuman memang ada kapasitas fungsinya yang berbeda ya. Jadi dia memiliki fungsi itu untuk menahan tegangan tinggi ya, walaupun tidak setinggi mungkin sih gitu. Nah, kalau yang ini kan menghantarkan tegangan tinggi walaupun saya tegangannya rendah. Nah, kalau yang ini dia itu tegangan tinggi itu bisa ditahan sama dia, dikeluarkan rendah. Nah, itu siapa? Nah, ini adalah IC regulator. Bentuknya seperti ini teman-teman, regulator itu ada gambar besarnya enggak? Nah, bentuknya seperti ini sama persis kayak transistor, yang membedakan adalah seri yang ada di sini dan kegunaannya yang berbeda ya. Nah, IC regulator itu memiliki spesifikasi fungsi ada di sini, di mana dia itu serinya itu biasanya yang paling terkenal diawali dengan seri 78. L itu serinya, seri L78 ini seri 12 CV ini adalah tegangan yang bisa dihasilkan dia. Nah, jadi L7812 CV ini berarti dia listriknya bisa mengeluarkan di angka 12 volt walaupun inputannya itu berapa. Yang penting tegangannya di atasnya ya, karena ini adalah IC penurun tegangan ya, bukan penaik tegangan. Kalau penaik tegangan kalian bisa pakai trafo, betul? Kalau menurunkan tegangan ya kalian pakai ini untuk tegangan yang khusus, tegangan DC ya, voltase DC ya. Nah, untuk fungsinya, voltase regulator pengukur tegangan adalah salah satu rangkaian yang sering dipakai dalam peralatan elektronika. Fungsi voltage regulator adalah untuk mempertahankan atau memastikan tegangan pada level tertentu secara otomatis. Artinya, tegangan output yang dikeluarkan DC pada voltage ini tidak terpengaruhi oleh perubahan input masukannya. Beban pada outputnya juga. Nah, tegangan stabil yang bebas dari segala gangguan seperti noise ataupun fluktuasi naik turun sangat dibutuhkan pengoperasionalannya.
peralatan elektronika, terutama pada peralatan elektronika, kok bulat sih? Terutama pada peralatan yang bersifat, oh sih tak ganti deh, daripada bulat. Nah, oke. Saya di save dulu. Oke, kita play. Nah, ini ya, pada peralatan yang bersifat digital seperti microcontroller atau mikroprosesor. Nah, jadi kalau kita gambarkan secara sinyal ya, jadi sinyalnya ini ada, sorry, ini saya ubah warnanya jadi merah. Nih, ini ada listrik masuk di sini. Nah, dia akan melalui listriknya ini, misalkan yang masuk adalah 15 volt ya. Nih 15 volt. Nah, dan beban yang ada di sini, misalkan ini, sorry, ini misalkan lampu ya teman-teman ya. Ini lampu, itu lampunya hanya butuh 12 volt. Oke. Nah, supaya dalam penghubung ke sini, ke lampu ini ya, dia tetap tegangannya di sini 12 volt ya. Walaupun di sini 15, siapa yang bisa menjaga tegangannya 12 volt ya, si IC ini. Regulator, kalian pasang regulator di sini. Oke. Set. Di sini inputnya 15, keluarnya pasti akan 12. Kenapa demikian? Ya memang fungsinya dia untuk menurunkan tegangan. Menurunkan ya, kalau menurunkan itu berarti spesifikasinya ini tegangannya harus lebih tinggi baru dia bisa bekerja. Tapi kalau lebih rendah nggak bisa. Misalkan tegangan di sini ada 15 volt ya. Terus di sini tegangannya misalkan mau pakai lampu nih ya. Lampunya adalah 18 volt gini ya. Nah, kalau kalian pasang regulator, misalkan regulatornya keluar 12 volt gitu ya. Tegangannya 15, ya dia bisa berhasil keluarnya cuma 12 volt, tapi tetap kurang kan dalam menghadapi 18 volt. Nah, berarti IC-nya saya ganti aja Pak, karena kan IC-nya yang di atas ini kan serinya adalah 7812. Berarti dia bisa mengeluarkan tegangan hanya 12 volt maksimalnya ya, max-nya. Oke. Max-nya ini max-nya hanya 12 volt saja. Oke, ini ya maksimalnya 12 volt saja. Ya udah saya ganti Pak. Angkanya adalah 7818 misalkan nih ya. Berarti kan dia bisa ngeluarin 18 volt toh, Pak. Nah, tak pasang di sini 18. Bukan 18 IC ya, serinya ya. Serinya yang 18 akhirnya. Apakah dari 15 dia bisa keluar 18? Pertanyaannya kan gitu. Nah, ini yang salah. Kenapa salah? Karena tegangan inputnya hanya 15. Dan ingat, IC regulator itu IC penurun tegangan ya, bukan penaik. Kalau dari 15 dinaikkan jadi 18, ya nggak bisa. Harusnya teganganmu harus lebih tinggi dari 18, misalkan 24. Tak keluarkan 18, tak turunkan kan jadi 18, bisa. Kalau dinaikkan itu nggak bisa. Jadi kalian harus melogik ya, logikanya itu harus main juga. Oh, ini tegangan 12 volt. Inputnya berapa? 15. Oh, bisa nih tak turunkan. Tapi misalkan tegangan berapa butuhnya? 12 volt. Tegangan piro? 5 volt. Oh, 5 volt diunggahke ya nggak bisa. Pakai aja namanya step up. Punyanya Trafo bisa. Atau kalian bisa beli untuk yang digital itu sudah ada ya alatnya penaik tegangan DC. Itu namanya step up, step down. Itu ada alatnya yang khusus DC. Udah ada dijual juga. Nah, oh berarti kalau tegangannya 5 volt kamu butuhnya 12 ya mending tak naikkan aja, tak naikkan, tak kasih perangkat elektronika yang bisa menaikkan tegangan. Kalau tegangan inputnya kamu berapa? 24. Lah alatmu butuh berapa? 12. Oh tak tampungnya bisa, tak tahane, tak turunkan paksa. Nah, itu pakailah IC ini. Oke, gitu ya. Ya ini untuk sekedar ilmu ya, karena yang namanya ilmu elektro kan kita harus mengenal hal-hal seperti itu. Oke, sampai sini sudah paham ya?
Ini bentuknya. Nah, dia itu memiliki beberapa fungsi. Jadi implementasinya itu biasanya ada di TV, DVD player, komputer desktop, dan masih banyak sekali, terutama di adaptor itu pasti ada IC ini ya. Karena di adaptor itu IC tegangan voltage regulator itu pasti ada. Nah, tipenya gimana Pak? Kita tahu. Jadi setahu saya untuk yang IC 78 ini ya, itu cuma ada 4 atau 3 fitur saja, tapi saya tidak tahu ke depannya seperti apa. Nah, ini cuma ada seri itu 7805. Berarti kalian sudah bisa baca ya, ini tegangan yang bisa dikeluarkan adalah 5 volt. Dan harus DC, ini listrik DC teman-teman karena IC. Ada seri 7809. Nah, ini adalah bisa keluar 9 volt. Jadi inputnya yang penting di atas 9 volt, dia bisa nurunkan 9 volt. Ada 7812 ya. Oke, ini 7812. Kalau 12 berarti dia bisa mengeluarkan maksimal tegangannya adalah 12 volt DC. Oke. Terus ada 7824 itu ada nggak ya? 7812 24 volt. Saya nggak tahu ini ada apa enggak ya di pasaran ya. 24 volt ini berarti tegangan maksimalnya ini adalah 24 volt. Dan masih banyak lagi sepertinya tipenya ya, nggak hanya ini. Nah, yang sering dibeli itu yang kayak gini. Nah, itu fungsinya dari spesifikasinya ya. Nah, pertanyaannya loh Pak, kalau misalkan saya butuhnya 5 volt nih Pak ya, saya butuhnya 5 volt bebannya. Tegangan saya itu adanya 12 volt. Terus gimana Pak caranya saya menurunkan? Apakah ini nggak ada batas maksimalnya lah? Kalau 5 volt tak kasih 100 volt Pak, inputannya tak turunkan drastis langsung 5 volt. Apakah bisa? Tidak. Kenapa saya bilang gitu? Karena regulator ini itu memiliki fungsi dan spesifikasinya masing-masing ya. Speknya ini kalau lebih aman adalah tegangan yang dihasilkan itu dikali 2. Misalkan 7805 kali 2 10 volt. Berarti 10 volt tambahkan 2 berarti sampai dengan 12 volt masih mampu menahan ya. Oke, masih mampu menahan dari segi tegangan ini. Misalkan tegangannya 9 volt kali 2 berapa? 18. Berarti 18 sampai 20 volt itu bisa diturunkan ke 9 volt menggunakan IC ini aman. Kalau 12 watt kali 2 24 sampai 26 volt itu bisa diturunkan di tegangan 12. Kayak gitu ya. Nah, itu spesifikasinya gitu yang aman. Jadi 12 volt mau jadi 5 volt, oh pakai 7805 mampulah setidaknya. Nah, karena apa? Karena IC ini itu harus diimbangi dengan yang namanya heatsink. Kayak seperti prosesor ya. Kalian tahu heatsink nggak? Heatsink itu pendingin. Bentuknya itu kayak besi gitu. Saya mau nampilkan di internet bisa nggak ya? Oke, saya coba untuk ke internet ya teman-teman ya. Nah, heatsink. Oke, kita coba cek. Nah, heatsink itu seperti ini. Nah, ini ya pendingin. Nah, bentuknya kayak gini nih. Ini pendingin. Nah, kayak gini juga pendingin. Ini pendingin untuk regulator. Kecil-kecil ya kan, ada yang kecil-kecil kayak gini. Nah, kalau dipasang di prosesor itu jadinya kayak gini. Nah, kenapa kok perlu diperlukan itu? Karena IC regulator saat menahan tegangan yang besar lalu dikecilkan, itu dia konsekuensinya akan panas. Nah, kalau panas gimana? Solusinya ya dinginkan IC-nya, karena semua IC dimanapun dia berada, dia itu tidak kuat tahan panas yang begitu tinggi. Makanya kenapa banyak orang menyarankan kalau ngecas HP jangan dibuat mainan game, nanti takutnya panas HP-nya. Karena apa? IC itu tidak kuat panas. Kalau panas dia gimana Pak? Ya mati, rusak. Ngangkat IC, ganti IC baru.
Dan jarang orang, bahkan saya tidak pernah menemui orang yang IC rusak dibongkar IC-nya didandanin dalam IC-nya, tidak. Biasanya dia angkat IC, buang, ganti yang baru, tempel, solder, cas, selesai. Masalah beres gitu. Nah, supaya tidak terjadi kerusakan IC, jangan sampai panas IC-nya. Nah, IC regulator ini kan sudah bagian daripada IC ya. Dia itu sifatnya panas. Kalau menahan tegangan, makanya butuh yang namanya heatsink, dibantu supaya dia tidak begitu panas. Fungsinya itu ya. Masuk ya. Nah, mana eraserku? Yes, eraser. Nah, oke. Lanjut. Nah, ini ada IC namanya serinya. Ini kalau ini serinya itu dia bisa 2 ya. Jenis-jenis IC regulator. Nah, untuk jenis IC regulator itu ada ini, terdapat beberapa pengelompokan pengatur tegangan yang berbentuk IC. Jumlah terminal 3 sampai 5, ada 3 kaki sampai 5 kaki. Berdasarkan linear voltage regulator dan switching voltage regulator, sedangkan cara pengelompokan 3 ini dibagi menjadi 3 jenis transistor regulator, yakni ada fixed voltage regulator atau nilai tetap, adjustable voltage atau voltage yang bisa di-adjustable mau keluarnya berapa tergantung putaran Anda, dan switching regulator. Nah, untuk pengaturan regulator yang nilainya tetap kayak tadi itu ya, yang saya contohkan ini ya, 7805, 7809, 7812 itu adalah kategori IC yang tetap. Tegangan yang dimasukkan 2 kali lipatnya, tak keluarkan 5 volt ya 5 volt dah. Kalau tegangannya di bawah 5 volt gimana? Nggak mampu ya, keluarinya tetap sesuai tegangan inputnya. Misalkan inputnya 4 volt, buat kasih regulator, pengenmu keluar 5, nggak bisa, tetap keluarnya 4. Tapi kalau di atas 5 volt keluarnya 5, mau 9 keluarnya ya 5, mau 10 keluarnya ya 5, 12 ya 5, 4 ya 4, 3 ya 3, 5 ya 5, 6, 5, 7, 5. Nah, modelnya gitu. Itu ya, itu yang nilai tetap. Jadi tetap 5 ya 5. Nah, pemasangannya biasanya seperti ini, kakinya ada 3 ya. Volt input masuk di sini, kasih regulator, ini groundnya, ini outputnya. Inputnya berapa, tegangan masuknya, outputnya dikeluarkan berapa. Kakinya 3, makanya kakinya ada 3. Ada volt in, ground, Vout. Vout itu, nah, heatsink terhubung pada pin 2. Nah, ini untuk mendinginkan. Nah, ada adjustable voltage regulator. Gimana itu adjustable voltage regulator? Ini dapat di setel. Pakainya IC LM317 memiliki ring rentang dari 1 sampai 2 volt DC hingga 37 volt DC. Nah, ini yang saya maksud. Penurun tegangan itu sudah ada yang berbentuk modul yang bisa adjustable seperti ini. Jadi tegangannya itu ada range maksimalnya. Misalkan satu alat bisa mengecilkan tegangan dari 1,2 volt sampai tertingginya 37 volt dengan inputan berapapun. Nah, misalkan inputannya 10 volt, berarti saat buat putar maksimal ya dia bisanya ngeluarinnya 10. Misalkan yang buat keluarin 5 ya, berarti maksimal dia bisa 5. Buat masukkan berapa, keluarnya berapa itu bisa kamu ukur-ukur, bisa atur-atur, dan dia bisa menaikkan tegangan serta menurunkan tegangan. Misalkan tegangan yang masuk 5 volt. Mbok puter setengah 10 volt, mbok puter maksimal bisa 50 volt. Mbok puter sedikit ya 3 volt, bisa jadi turun, bisa jadi naik tergantung putaranmu. Dia bisa di adjustable atau diputar-putar ya, atau di setel-setel sendiri. Itu ada namanya step up, step down biasanya kayak gitu. Ada bentuknya kok. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Tapi bukan seperti ini adalah IC-nya. Biasanya yang dijual di pabrikan itu sudah bentuk modul dan tinggal puter-puter aja. Nah, misalkan ini, saya ambil contoh satu ya, saya carikan di internet. Step up, step down. Step up, step down. Jadi dia bisa berlaku sebagai step up, bisa berlaku sebagai step down. Nah, ini modelnya. Kurang lebihnya seperti ini nih. Oke. Nah, ini. Misalkan tegangan yang masuk di sini, tegangan keluarnya di sini. Nah, ini tuh bisa kalian putar nih. Ini ada yang namanya trim pot. Yang kemarin kita belajar ya. Trim pot ini bisa berputar, semakin ke kiri, semakin tegangannya kecil, semakin ke kanan, semakin tegangannya besar, bergantung dari kapasitas modulnya ini sanggup ngeluarin berapa volt. Kan gitu. Nah,
itu adalah step up, step down ya. Pakainya kayak gitu. Itu biasanya dipakai ya cara mudahnya aja sih dipakai biar bisa menstabilkan tegangan, milih tegangannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Cukup mudah ya sepertinya pembelajaran ini dan saya rasa kalian juga sudah cukup paham karena kalian adalah orang-orang cerdas ya. Yang masuk ke channel ini adalah orang-orang cerdas. Oke. Terus yang berikutnya ada switch regulator. Nah, ini biasanya jarang dipakai ini untuk saklar untuk penguat tegangan ya. Ini jarang dipakai. Nah, itu sudah selesai untuk regulator dan belajar tentang yang namanya relay tadi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Mungkin durasi video ini cukup panjang ya. Jadi seperti itulah buah pembahasan kita. Ini adalah pertemuan kelima, lanjut kita pertemuan keenam ini akan membahas tentang fuse atau sekring ya. Nah, kalian harus jangan lupa like and subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan pembelajarannya. Oke, seperti itu dulu dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe channel saya. Oke, dan see you. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.